suatu organisasi, baik di pekerjaannya, di atasannya, manapun itu pasti memiliki tujuan di lingkupnya masing-masing. Kayak misalnya kemarin pasti punya tujuan, dia harus dapat 100 standar misalnya. Risikonya apa yang menghalangi dia nggak nyampe 100, misalnya kecelakaan kerja atau dia telat bangun, ya. Jadi risiko yang menghambat sasaran dia tercapai. Jadi dengan kecelakaan kerja nggak bisa dia nyampe 100 standar tadi. Biru mandor misalnya, target hari ini 2 rate misalnya, ada risiko yang bisa menyebabkan tidak tercapai 2 rate itu. Misalnya jumlah kalinya kurang atau ada hujan banyak. Jadi artinya sekali lagi semua risiko itu sangat berkaitan dengan tujuan atau sasaran. Dan rasanya setiap makhluk hidup di bumi ini pasti punya tujuan dan sasaran. Kemudian selanjutnya tadi memiliki risiko itu adalah memiliki sasaran. Artinya semua memiliki risiko harus bisa mengelola risikonya masing-masing. Seperti tadi pemanen, dia gimana caranya biar nggak kecelakaan kerja misalnya, ya dia harus pakai APD. Gimana dia biar nggak terlambat, ya dia harus bangun pagi supaya tadi tercapai 100 standar. Gampangannya kayak gitu. Jadi dikelola masing-masing oleh pemilik risiko. Kemudian selanjutnya ada risk-based thinking, istilah kerennya itu pemikiran berdasarkan risiko. Jadi semua pemilik risiko, baik dari pemanen, mandor, mabes, asisten, asker, manajer, sampai ke direksi, itu harus mempertimbangkan risiko dalam mengambil suatu kebijakan, mengambil suatu kegiatan itu harus selalu mempertimbangkan risiko. Ini outputnya aja dari proses MR tadi. Ini ada daftar peristiwa risiko, jenis risiko, ada kemungkinan risiko, dampak, level, profil risiko, prioritas, desain biaya penanganan, ini ada evaluasi efektivitasnya, ada PDCA-nya. Jadi intinya manajemen risiko berfungsi sebagai fondasi dalam keberlangsungan organisasi di tengah era ketidakpastian. Karena yang hanya ketidakpastian lah yang pasti terjadi di dunia ini. Nggak ada kita nggak mengalami ketidakpastian. Seperti tadi contohnya kemarin udah yakin dia dapat 100 standar, ada ketidakpastian dia jatuh pas yang rendahan itu preset kah atau ada hujan kah, itu namanya ketidakpastian. Jadi kalau manajemen risiko sudah dijalankan dengan baik, menjadi fondasi dan keberlangsungan organisasi atau perorangan tadi bisa jadi kuat lagi, lebih baik lagi. Ini ada contoh pentingnya manajemen risiko dalam suatu organisasi. Bisa tahun 2023 kalau kita pernah dengar ini ada gangguan di BSI Bank Syariah Indonesia. Ini ada error berhari-hari, waktu itu masalah sekitar 5 atau 6 hari. Jadi tidak bisa diakses, data kita dicuri semua. Kemudian saya termasuk nasabahnya. Ini sempat was-was juga seperti itu waktu itu. Nah, imbas dari itu, direktur IT-nya, teknologi informasinya dan direktur manajemen risikonya dicopot karena dianggap tidak cakap dalam mengelola risiko tadi itu, gangguan tadi. Jadi mungkin di profil risiko mereka tidak terpetakan itu risiko tentang error dan pencurian data ini. Jadi dianggap tidak cakap, akhirnya dicopot dan digantikan oleh orang lain lagi. Nah, ini contoh kedua nih, contoh yang ini bagaimana risiko dikelola dengan baik. Jadi dia tahu tujuan dia tahu risiko dia tahu mitigasi dia. Bagaimana risiko itu biar nggak terjadi yang menyebabkan dampak yang parah. Ini kita lihat aja videonya.